Gimana kabarnya? Semoga dalam kondisi sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang salah satu jenis penyakit kardiovaskuler, yaitu penyakit congestive heart failure atau gagal jantung kongestif. Nah, gagal jantung kongestif ini adalah ketidakmampuan jantung untuk memompakan darah yang adekuat untuk memenuhi kebutuhan jaringan akan oksigen dan juga nutrisi. Nah, istilah congestive heart failure itu sendiri dikatakan atau sering digunakan kalau seseorang itu sudah terjadi kegagalan jantung kanan dan juga gagal jantung kiri. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang patofisiologi, di mana mekanisme yang mendasari gagal jantung itu meliputi gangguan kemampuan kontraktilitas jantung yang menyebabkan curah jantung yang lebih rendah daripada curah jantung normal. Nah, konsep dari curah jantung biasa kita gunakan melalui persamaan, yaitu CO sama dengan HR dikali SV, di mana CO itu adalah cardiac output, kemudian HR itu adalah heart rate, dan juga SV adalah stroke volume. Jadi penjelasannya, CO atau cardiac output itu adalah hasil kali dari frekuensi jantung dikali dengan volume sekuncup. Nah, volume sekuncup itu sendiri dipengaruhi oleh 3 faktor, diantaranya preload, kontraktilitas, dan juga afterload. Nah, untuk preload itu sendiri adalah jumlah darah yang mengisi jantung berbanding langsung dengan tekanan yang ditimbulkan oleh panjangnya regangan serabut jantung. Nah, sedangkan kontraktilitas itu mengacu pada perubahan kekuatan kontraksi yang terjadi pada tingkat sel dan berhubungan dengan perubahan panjang serabut jantung dan juga kadar kalsium. Nah, sedangkan afterload itu mengacu pada besarnya tekanan ventrikel yang harus dihasilkan untuk memompa darah melawan perbedaan tekanan yang ditimbulkan oleh tekanan arteriol. Nah, pada gagal jantung kongestif, jika satu atau lebih dari 3 pengaruh atau faktor tersebut terganggu, maka hasilnya adalah curah jantung akan berkurang. Nah, sehingga menyebabkan gagal jantung kongestif. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi CHF menurut NIHA itu dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama adalah NIHA 1 atau kelas 1, yaitu di mana pasien dapat melakukan aktivitas berat tanpa adanya keluhan. Jadi, untuk CHF NIHA 1 itu belum ada keluhan. Kemudian untuk CHF NIHA 2 atau kelas 2 itu adalah jika pasien melakukan aktivitas berat itu baru ada keluhan, tapi kalau misalnya aktivitas ringan itu masih belum ada keluhan. Kemudian untuk CHF NIHA ketiga atau kelas 3 itu pasien melakukan aktivitas sehari-hari itu sudah ada keluhan. Jadi ketika pasien melakukan aktivitas ringan, sedang ataupun berat itu sudah ada keluhan. Nah, kemudian untuk NIHA kelas 4 pasien sama sekali tidak dapat melakukan aktivitas dan harus melakukan tirah baring. Jadi ketika seseorang itu sudah masuk di dalam NIHA keempat, maka walaupun dia tidak melakukan aktivitas, itu keluhan sudah muncul. Nah, selanjutnya yaitu etiologi. Jadi apa sih yang menyebabkan penyakit gagal jantung kongestif? Nah, ini ada beberapa. Yang pertama, itu bisa terjadi karena adanya kelainan otot jantung, di mana gagal jantung itu paling sering terjadi pada penderita yang mengalami kelainan otot jantung yang menyebabkan menurunnya kontraktilitas jantung. Nah, kemudian yang kedua adalah aterosklerosis kronik, di mana aterosklerosis koroner ini mengakibatkan disfungsi miokardium karena terganggunya aliran darah ke otot jantung. Nah, biasanya pada kondisi ini terjadi hipoksia dan juga asidosis, sehingga apabila kondisi ini tidak
tidak diintervensi, maka yang terjadi adalah infark miokardium atau kematian sel jantung yang biasanya mendahului terjadinya gagal jantung. Kemudian yang selanjutnya adalah hipertensi sistemik ataupun pulmonal. Nah, hal ini terjadi karena akibat meningkatnya beban kerja jantung dan pada gilirannya mengakibatkan hipertrofi serabut otot jantung. Nah, efek tersebut dapat dianggap sebagai mekanisme kompensasi karena akan meningkatkan kontraktilitas jantung. Tetapi untuk alasan yang tidak jelas, hipertrofi otot jantung tadi tidak dapat berfungsi secara normal dan akhirnya akan terjadi gagal jantung. Nah, kemudian selanjutnya adalah penyakit miokardium degeneratif, di mana ini berhubungan dengan gagal jantung karena kondisi ini secara langsung merusak serabut jantung dan menyebabkan kontraktilitas menurun. Hal ini tuh misalnya adanya kelainan pada katup. Nah, itu adalah beberapa etiologi dari congestive heart failure. Nah, selanjutnya adalah manifestasi klinis. Nah, manifestasi klinis ini dilihat dari gagal jantung sebelah mana. Misalnya gagal jantung kiri itu biasanya terjadi kongestif paru sehingga menyebabkan pasien itu dyspnea, ortopnu atau sesak nafas pada malam hari ketika tidur yang disebut dengan PND atau paroksimal nocturnal dyspnea. Kemudian bisa terjadi batuk karena ada cairan di dalam parunya, kemudian mudah lelah, takikardi, cemas, dan juga gelisah. Nah, sedangkan untuk gagal jantung kanan atau apabila gagal jantung kanan itu biasanya manifestasi klinisnya adalah terjadi kongestif viscera dan juga perifer. Biasanya ada edema pada ekstremitas bawah, biasanya di bagian kaki atau di bagian kaki bawah. Kemudian adanya pitting edema. Biasanya ketika kita pencet di bagian yang edem itu untuk kembali itu lebih dari 2 detik. Kemudian biasanya terjadi pertambahan berat badan. Kemudian distensi vena jugularis. Kemudian adanya hepatomegali dan juga nyeri tekan pada abdomen. Kemudian adanya asites karena adanya pergeseran dari cairan dari paru ke abdomen. Kemudian adanya anoreksia dan juga mual muntah. Kemudian adanya juga nokturia atau tidak bisa kencing. Nah, itu beberapa manifestasi klinis yang muncul pada penyakit congestive heart failure. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan penunjang. Jadi, pemeriksaan penunjang ini juga merupakan salah satu hal penting untuk menegakkan diagnosa dari CHF. Nah, biasanya yang dilakukan yang pertama kali adalah EKG. Nah, dilihat apakah ada yang miss atau ada yang tidak normal. Kemudian pemeriksaan sonogram, kemudian rongsen dada, apakah ada kardiomegali, kemudian pemeriksaan lab darah dan juga kardiak isoenzim. Nah, itu juga harus dilakukan, terutama dilakukan pada saat golden period sehingga ketika mendiagnosa nanti benar-benar tepat. Nah, selanjutnya adalah untuk penata laksanaan. Jadi untuk penata laksanaan di sini dibagi menjadi 2, farmakologi dan juga non farmakologi. Nah, untuk farmakologi itu kan wilayah atau areanya medis. Nah, jadi biasanya kita perlu tahunya itu biasanya hanya diberi terapi digitalis, kemudian diuretik dan juga terapi vasodilator. Nah, kemudian kalau non farmakologi, nah ini wilayah area kita, biasanya kita harus melakukan pembatasan aktivitas agar kontraktilitas itu tidak meningkat, beban kerja jantung itu tidak meningkat. Kemudian kita harus melakukan positioning agar pasien itu nyaman dan tidak sesak. Biasanya posisi-posisinya yang nyaman untuk pasien yang mengalami CHF itu semivolar ke volar. Jadi bisa dari setengah duduk ke duduk. Agar apa? Agar cairan yang ada di paru itu dapat turun atau mengikuti gaya gravitasi sehingga sesaknya itu turun karena tidak ada tekanan pada
paru atau kepada alveoli lebih tepatnya. Kemudian diet rendah natrium agar tidak terjadi adanya edema. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, tujuan dari penata laksanaan ini agar pasien tetap dapat beristirahat, sehingga dengan adanya istirahat atau pembatasan aktivitas itu dapat meningkatkan kontraktilitas dan juga menghilangkan edema. Nah, itu tadi tentang materi congestive heart failure. Jadi, kalian harus benar-benar tahu manifestasi klinis, karena kalau jenis dari penyakit jantung itu kan banyak. Ada CHF, AMI, kemudian dan lain sebagainya, dan biasanya itu masing-masing dari penyakit itu memiliki manifestasi yang berbeda, sehingga untuk penata laksanaannya juga berbeda. Nah, sekian untuk materi CHF kali ini. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat dan dapat diaplikasikan. Semangat pagi!